Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi. Senang sekali Miss Mada boleh hadir kembali bersama-sama dengan anak-anakku sekalian untuk beribadah di pagi hari ini. Semuanya sudah siap? Pasti sudah siap. Bagaimana kabar? Luar biasa. Kita sehat, kita kuat, kita bersuka cita untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun kita berada, di rumah kita beribadah, di mana-mana kita pasti yakin Tuhan akan hadir di ibadah kita. Nah sekarang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Inilah rumahku. Silahkan Kakak Ari. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik. Dia sudah menjaga kita, Dia sudah memelihara hidup kita sepanjang malam, dan kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini kita kembali dikumpulkan beribadah bersama-sama. Karena itu kita mau katakan Allah begitu baik. Allah itu baik. Silahkan Kakak Eri. Jadi Allah itu begitu baik. Dia memperlengkapi tubuh kita. Ada tangan kita, ada tangan kiri dan tangan kanan. Ada kaki kita, ada mulut kita, semuanya kita pakai untuk memuji Tuhan. Karena itu kita memuji Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan mempunyai jari. Silahkan Kak Kari. Sudah diperlengkapi tangan, kaki, terlebih lagi kita diperlengkapi oleh Tuhan mata kita untuk melihat ciptaan Tuhan yang sangat baik. Karena itu kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mata.
Silahkan duduk adik-adik. Saatnya kita akan diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Ya, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop dan boleh dititip kepada mama atau papa yang akan ke gereja. Mengiringi persembahan kita, kita akan memuji Tuhan, berlimpah sukacita di hati. Kita dan kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Miss Ita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pagi hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk membawa persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan kami supaya kami boleh pakai untuk melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur hanya kepadamu, dan biarlah kami boleh menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu yang akan dibawakan oleh Miss Ita. Tolong kami semua, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh duduk dengan tenang dan kami boleh mendengarkan cerita Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan memuji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu? Silahkan Kakak Ari. Pasang telinganya baik-baik, siapkan hatinya untuk mendengarkan cerita. Silahkan Miss Ita. Shalom, selamat hari Minggu, anak sekolah minggu di rumah. Yang cantik, yang cakep. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, tadi Miss Mada sudah pimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Siapa tadi yang berdoa dalam doa pembacaan Alkitab? Pasti semua berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, dan duduk dengan tenang. Pasti tidak ada yang lari-lari waktu berdoa tadi kan? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia mendapat masalah, dia berdoa. Mari kita nonton bersama-sama video berikut ini. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya.
Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, tadi kita sudah nonton bersama-sama videonya bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus tadi berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Tuhan Yesus ditemani murid-muridnya. Ada 3 orang tadi yang Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga sambil menunggu Tuhan Yesus berdoa. Siapa masih ingat namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka disuruh Tuhan untuk menunggu ketika Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa karena dia begitu sedih, karena dia merasa tidak lama lagi dia akan diserahkan. Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya kepada orang-orang banyak. Untuk apa? Untuk menanggung semua kesalahan yang tidak dia perbuat. Tapi Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus berdoa pada Bapaknya. Nah, anak-anak, siapa yang rajin berdoa di sini? Siapa yang ingat berdoa kalau bangun pagi, kalau mau tidur, kalau mau makan, apalagi setelah makan? Siapa yang selalu berdoa? Nah, doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti handphone. Pasti semua di sini rata-rata punya handphone kan? Nah, handphone kita sama Tuhan itu adalah doa. Tidak pakai pulsa, tidak pakai mahal. Tinggal lipat tangan, tutup mata, bicarakan sama Tuhan Yesus. Apa yang kita mau katakan? Di mana saja dan kapan saja, pasti Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita ya. Jangan bilang, saya masih kecil, saya tidak tahu bicara. Tidak, Tuhan Yesus tidak butuh kata-kata yang bagus. Apapun yang kita berdoa, apapun bagaimana kata-kata kita, pasti Tuhan Yesus mengerti. Oh, maksud doanya dan trail ini, maksud doanya Dean ini, ya pasti dia dengar. Nah, anak-anak, mulai sekarang bagi yang malas-malas berdoa harus rajin berdoa. Ingat, doa itu adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup orang Kristen. Orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus pasti rajin-rajin berdoa, ya. Nah, cerita kita pagi ini terambil dari Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-51. Markus 14 ayat 32 sampai 51. Demikian cerita kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Miss Lita, supaya kita boleh bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan dengan baik. Tentunya
dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Kita memuji Tuhan, baca Alkitab, baca kitab suci. Silakan Kak Ari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekarang kita mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Ita. Nah anak-anak, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata ya. Bagaimana sikap doa yang baik? Kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Tidak ada yang jalan-jalan dan lari-lari ya. Semua duduk tenang, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami boleh memuji nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari isi firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana untuk selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Meskipun kami masih kecil Tuhan, ajari kami agar kami selalu menjaga hubungan baik kami dengan Tuhan melalui doa-doa yang selalu kami panjatkan kepadamu. Kami bisa berdoa kapan saja dan di mana saja agar hubungan kami dengan Tuhan Yesus semakin erat. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami berdoa pada saat ini untuk teman-teman kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Untuk teman kami Dantrel pada tanggal 8 Maret yang lalu, untuk teman kami Dean pada tanggal 12 Maret yang lalu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertambahan usia kedua teman kami ini. Berkati Dean dan Dantrel dalam pertumbuhannya, berkati dalam permainannya sehari-hari, dalam pendidikannya. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong dan memberkati kedua teman kami ini. Biarlah mereka selalu bertumbuh di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Berkati selalu, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami semua. Berkati kami dalam seminggu ke depan Tuhan, baik dalam kami belajar maupun dalam kami bermain. Tuhan Yesus tolong jaga kami. Tuhan Yesus tolong berikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik selalu. Khususnya Tuhan, masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, Tuhan Yesus kiranya mau menjaga kami, mau menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Dan berkati juga Tuhan usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi COVID-19 yang sementara berada di negara bahkan seluruh dunia ini melalui vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tuhan Yesus berkati itu semua sehingga semuanya boleh mengakhiri pandemi ini dan kami kembali boleh hidup normal. Kami rindu kembali Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali seperti dahulu kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama. Berkati mereka, berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mendidik kami, mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin ibadah kita pagi hari ini.
ibadah kita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami mau bermain, kami mau belajar, dan kami berkumpul bersama keluarga kami. Tuhan peliharakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan karena itu kita memuji Tuhan sampai bertemu kembali. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Sekali lagi. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Ingat, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan dan menjaga jarak kalau kita berada di kerumunan orang. Tapi yang paling penting, selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.